Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, berjumpa kembali dengan kisah hikmah. Bagaimana kabar sobat-sobat filah semuanya? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, lahir maupun batin, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kisah hikmah akan membawakan sebuah nasihat dari guru kita Bapak Kiai Haji Ohan Sujana yang berjudul Berani Karena Benar, Takut Karena Salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bukanlah disebut orang berani atau kuat mereka yang bisa memukul dengan keras. Yang disebut dengan orang kuat atau berani yaitu orang-orang yang bisa menahan emosinya ketika ia sedang marah. Benar sekali sabda Rasulullah tersebut. Dan memang orang yang kuat itu bukan yang bisa memukul musuh sampai mati, atau seperti jago tinju dunia Muhammad Ali yang dengan pukulan knockout-nya bisa mengalahkan musuhnya. Tapi orang berani ialah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya dengan senjata imannya. Orang yang berani menaklukkan kejumudan dan mengalahkan kebodohan serta keterbelakangan dengan senjata ilmunya. Orang yang berani yaitu orang yang berani mengalahkan nafsu bakhilnya, nafsu untuk memumpuk dan menumpuk harta kekayaan dengan senjata infaknya. Orang yang selalu menundukkan rasa kantuknya dengan bangun malam, dan anak-anak yang berani melawan kemalasan dan kebosanan dengan senjata, kerajinan dan keaktifan. Bukanlah disebut pemberani orang yang takut berkorban. Bukan disebut kuat orang yang dikuasai nafsu. Bukan orang yang berani yang selalu meminta bantuan orang lain. Mereka yang takut berkorban, takut dengan belajar, yang takut dengan menghafal, takut dengan miskin, yang takut dengan dicopot jabatan, yang takut mati, itulah penakut yang sebenarnya. Demikian juga orang yang berani berjihad di jalan Allah. Berani berkorban dengan harta, jiwa, dan raga untuk kebenaran. Berani menyabung nyawa untuk Islam. Berani menelusuri kehidupan sengsara demi mengajar ilmu. Berani berbicara di hadapan penguasa yang menyeleweng. Berani menasihati teman di waktu salah. Berani menegur orang manakala berbuat dosa. Berani membela sahabat di kala musibat. Itulah orang-orang yang benar-benar berani. Walaupun orang itu pandai berkelahi, jurus silatnya tidak pernah dapat dipatahkan. Tetapi jika ia mendengar panggilan Allah untuk sholat masih tetap eksis di tempat, maka orang itu bukan pemberani, melainkan orang penakut, dan jurus silatnya telah kalah oleh jurus setan yang menggodanya, sehingga ia meninggalkan perkara yang wajib. Kita harus berani karena benar, dan harus takut karena salah. Kita takut jika iman Islam kita tidak diterima oleh Allah, maka kita berusaha untuk memperkokoh akidah dengan selalu memerangi kemusyrikan, kekafiran, kefasikan, munafikan, dan kezaliman, serta segala macam bentuk penyakit yang mengotori akidah kita. Kita takut jika di belakang hari sepeninggal kita tidak ada generasi penerus yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Maka dari sekarang kita berani berkorban untuk mengadakan pengkaderan baik secara formal di sekolah-sekolah atau informal dalam kursus-kursus. Kita takut jika diri kita menjadi bodoh dan tidak lulus dalam ujian. Maka dari sekarang kita pergunakan waktu untuk belajar yang sebaik-baiknya dan mendalami berbagai ilmu pengetahuan dengan jalan diskusi dan mutolaah bersama. Kita takut jika nanti jatuh miskin serta susah untuk hidup. Maka dari sekarang kita berusaha memerangi pemborosan dan pengeluaran uang yang tidak produktif, serta kita senantiasa menabung baik secara kecil-kecilan dan kontinu atau dengan jalan praktek ekonomi. Kita juga takut jika di akhirat ketinggalan, tidak masuk surga. Maka dari sekarang kita berani melawan rintangan dan godaan yang senantiasa merintangi dan menghalangi tercapainya mardotillah. Kita juga takut di akhirat nanti, buku amal yang merupakan jurnal kegiatan kita selama periode hidup di dunia diterima dengan tangan kiri. Maka dari saat sekarang
kita jauhi perbuatan dosa dan maksiat, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Apalagi seraya kita berani mengakui kesalahan dan kekeliruan di hadapan Allah dengan lembaga taubat. Kita juga merasa takut jika nanti dilempar ke dalam api neraka yang bahan bakarnya bukan bensin dan solar, melainkan manusia dan batu. Dan makanan yang disediakan bagi mereka bukan di restoran yang penuh makanan lezat dan bergizi, serta tidak disuguhi makanan yang lezat dan nikmat yang disimpan di dalam kulkas, melainkan makanan mereka adalah zakum, sebangsa cucuk berduri, dan minuman berupa godokan timah dan air mendidih, dicampur dengan ramuan nanah dan darah. Sangat tidak enak dan menjijikan, tidak mengenyangkan, bahkan merusak badan dan menghancurkan. Maka dari sekarang kita berani menahan diri dari memakan barang yang haram, yang didapat dari hasil korupsi, manipulasi hasil judi, buntut, nalo, dan undian harapan ataupun riba, dan minuman-minuman keras seperti arak obat, brandy, dan malaga. Walaupun mereka mencemooh kita sebagai orang yang ketinggalan zaman karena kita tidak meminumnya. Kita juga takut jika nanti kepala kita dipakaikan helm dengan helm dari neraka, serta kulit kita disetrika dengan setrikaan dari neraka yang menjadikannya hancur kulit kita ini. Maka dari saat sekarang kita berani memakai pakaian jilbab, walaupun dengan pakaian itu kita ditertawakan dan dicibirkan, serta dikeluarkan dari sekolah dan diisolasi, karena kita yakin bahwa kesengsaraan di akhirat lebih berat daripada kesengsaraan di dunia, bahwa penjara akhirat lebih kejam daripada penjara dunia, bahwa siksaan akhirat lebih berat daripada siksaan dunia. Kita akan menyesal kalau di dunia ini dalam ujian tidak lulus, tapi lebih menyesal lagi kalau tidak lulus dalam hisaban nanti, sehingga kita dilempar ke dalam api neraka. Tidak lulus di dunia ini masih bisa diusahakan dengan jalan menghafal lagi dan menghafal lagi. Tetapi tidak lulus masuk surga tidak ada ujian dan tidak ada ulangan lagi. Maka dengan demikian, maka bertakwalah serta perbanyaklah amal soleh, karena azal akan menjemput kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh jadi menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dalam nasihat ini. Diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.